Selamat datang di Chemsel Lab, channel kimia Indonesia. Kali ini Chemsel akan membahas tentang teori atom dari zaman kuno sampai dengan zaman modern. Nah, materi kali ini sangat cocok banget buat teman-teman yang masih sekolah di bangku SMA atau mahasiswa tingkat 1 di bidang MIPA. Nah, sebelum kita kuliah, bantu Chemsel Lab dulu ya, hanya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari Chemsel Lab. Gagasan mengenai atom itu pertama kali dikemukakan oleh filsuf-filsuf Yunani kuno, seperti Demokritos yang menyatakan bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang dinamakan atomos. Kemudian diikuti oleh filsuf Aristoteles yang mengatakan bahwa materi terdiri dari 4 elemen, yaitu bumi, angin, api, dan air. Kemudian menjelang akhir abad 18, terdapat dua kaidah tentang reaksi kimia yang sebenarnya muncul tanpa mengacu pada gagasan teori atom. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Antoine Lavoisier mengatakan bahwa total massa dalam reaksi kimia adalah tetap. Reaktan memiliki massa yang sama dengan produk, artinya massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Seperti contoh, baking soda ditambah dengan cuka yang berat awalnya adalah 3,861 gram. Dan setelah reaksi menghasilkan garam, air, dan gas karbon dioksida, dan ketika ditimbang, beratnya masih sama, 3,861 gram. Artinya, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dan prinsip inilah yang masih kita gunakan sampai sekarang. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Kaidah ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap. Misalnya, air H2O terdiri dari 8/9 massa oksigen dan 1/9 massa hidrogen. Teman-teman jangan keliru ya, jangan samakan dengan perbandingan jumlah atom. Yang dimaksud di sini adalah perbandingan massa. Baik, sekarang kita memasuki era 1800-an yang merupakan era ditemukannya bentuk dari atom dan bagian-bagian atom melalui eksperimen. Teori yang pertama adalah teori atom John Dalton. John Dalton mengajukan hipotesis seperti ini, unsur terdiri atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Dan model atom Dalton seperti ini hanya berbentuk bulat dan polos. Yang kedua, semua atom unsur tertentu adalah identik, yang mempunyai ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Sebagai contoh, atom hidrogen yang ada di kota A sama dengan atom hidrogen yang ada di kota B. Selama atomnya masih sama, yaitu hidrogen, maka ukuran, massa, dan sifat kimianya akan sama. Yang ketiga, menurut John Dalton, senyawa itu tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau bisa lebih. Sebagai contoh, senyawa metana dengan rumus molekul CH4, di sana terdapat 2 unsur, yaitu unsur karbon dan unsur hidrogen. Intinya, senyawa itu tersusun dari 2 unsur atau bahkan bisa lebih. Yang keempat,
John Dalton mengatakan bahwa reaksi kimia itu sebenarnya tidak mengakibatkan penciptaan atau pemusnahan atom-atom. Yang terjadi adalah reaksi pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom. Jadi reaksi kimia itu tidak memusnahkan ataupun menciptakan unsur baru. Kata yang tepat adalah pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom menjadi senyawa yang lain. Teori selanjutnya dalam era 1800-an adalah teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson itu mengemukakan bahwa atom diumpamakan sebagai roti kismis, di mana roti bulat itu adalah bagian positif dari atom, sedangkan kismis merupakan bagian negatif dari atom. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Bulatan-bulatan ini bermuatan negatif dan oleh Thomson dinamakan corpuscles, yang saat ini kita kenal dengan nama elektron. Model atom Thomson ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui suatu eksperimen menggunakan tabung Crookes. Jadi tabung Crookes ini seperti ini, merupakan sebuah wadah kaca yang tertutup dan ada dua elektron di sana yang dipisahkan oleh ruang hampa. Dan kemudian tabung Crookes ini diberikan tegangan listrik sehingga katoda menghasilkan partikel bersinar dan akan menyerang kaca di ujung tabung yang berlawanan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat ilustrasi seperti ini. Jadi ada katoda dan anoda di sebelah sini yang diberikan tegangan listrik. Akibatnya dihasilkan sebuah sinar yang diteruskan menuju ke ujung tabung Crookes. Nah, di tengah-tengah tabung ini diberikan medan listrik. Dan lihat apa yang terjadi. Ternyata sinar tersebut bisa dibelokkan. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, di sini Thomson menyimpulkan bahwa sinar yang dapat dibelokkan ini bukan bentuk cahaya, melainkan sesuatu yang terdiri dari partikel bermuatan negatif, yang saat itu disebut corpuscles. Dan saat ini kita mengenalnya dengan elektron. Baik, teori atom selanjutnya adalah teori atom oleh Ernest Rutherford. Dan ini merupakan pertama kali inti atom ditemukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa Ernest Rutherford ini merupakan mantan mahasiswa dari J.J. Thomson yang kemudian membantah teori atom Thomson. Gila ya, seorang mahasiswa bisa membantah dosennya sendiri. Dan sebenarnya itu adalah mahasiswa yang kita butuhkan di zaman sekarang. Menurut Rutherford, atom itu terdiri atas suatu inti yang bermuatan positif dengan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Jadi modelnya seperti ini, model planet, di mana elektron-elektron yang bermuatan negatif itu bergerak mengelilingi atom yang bermuatan positif. Nah, tentu gambar seperti ini tidak datang begitu saja, tetapi melalui suatu percobaan yang dilakukan oleh J.J. Masden, Hans J.J. dan Ernest Masden, yang merupakan rekan dari Rutherford. Jadi mereka ini menembakkan partikel alfa ke arah logam tipis ini, dan hasilnya berupa defleksi itu akan diukur oleh layar fluoresen seperti ini. Nah, hasil percobaan ini ternyata sangat mencengangkan. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini ada pembelokan partikel alfa. Dan ini sesuai dengan teori atom Thomson yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang ada pembelokan partikel. Tetapi kalau teman-teman lebih jeli lagi, ternyata ada pembelokan yang sangat tajam, pembelokan ke belakang. Sehingga dari sini Rutherford menyimpulkan bahwa muatan positif di dalam atom harus terkonsentrasi dalam volume yang sangat kecil agar dapat menghasilkan medan listrik yang cukup kuat untuk membelokkan partikel alfa yang begitu kuat, bisa sampai di belakang seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ilustrasi pada gambar ini.
di mana yang di tengah ini merupakan atom logam dari lempeng emas tadi. Sedangkan sinar alfa di sini akan menembus atom dari logam tersebut. Jika sinar alfa tidak menabrak inti atom, maka akan diteruskan lurus. Jika sedikit menabrak inti atom, maka akibatnya sinarnya akan dibelokkan. Dan yang paling di bawah itu merupakan ilustrasi jika sinar alfa tepat menabrak inti atom, maka hasilnya adalah dipantulkan kembali ke belakang. Nah, inilah sebabnya mengapa Rutherford mengajukan teori model planet di mana awan-awan elektron mengelilingi inti yang kecil, yang kompak, yang bermuatan positif. Ini adalah ilustrasi perbandingan antara model atom Thomson dengan model atom Rutherford, di mana model atom Rutherford ini selangkah lebih baik dibanding model atom Thomson, yang mana Rutherford dapat menjelaskan ada inti atom di dalam atom. Walaupun demikian, model atom Rutherford ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Jadi bisa dibilang teori atom Rutherford itu bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik, di mana gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Sehingga sudah pasti lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Itu menurut teori elektrodinamika klasik. Dan Rutherford tidak mampu menjelaskan hal ini. Baik, sekarang kita memasuki era 1900-an, di mana ini merupakan era berkembangnya teori kuantum. Teori kuantum dimulai oleh Max Planck pada tahun 1900. Beliau menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul itu dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu atau diskrit. Nah, jumlah atau paket energi yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom ini itu dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang disebut dengan kuantum. Jadi intinya kuantum itu adalah energi yang hanya dalam jumlah tertentu. Kemudian pada tahun 1905, teori kuantum oleh Max Planck tadi itu dibuktikan oleh Albert Einstein. Di tahun ini Albert Einstein menemukan efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah keadaan di mana cahaya mampu mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Kalau teman-teman lihat ilustrasi ini adalah efek fotolistrik yang dibuat oleh Albert Einstein. Di sana terdapat lempengan logam, dan saat disinari oleh sinar senter, seketika huruf A itu akan menyala yang menandakan bahwa ada aliran listrik di dalam. Atau dengan kata lain, ada perpindahan elektron dari lempeng kiri ke lempeng kanan. Nah, hal ini disebabkan karena cahaya dari senter yang mampu mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Dan dari pengamatan ini, Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Jika energi fotonnya itu sedikit, maka foton dari cahaya senter itu tidak mampu memukul elektron agar dapat keluar dari permukaan logam. Kalau energinya ditambah, maka foton tersebut cukup untuk melepaskan elektron dari lempengan logam tersebut. Baik, selanjutnya pada tahun 1913, Niels Bohr memasukkan ide kuantum oleh dua ilmuwan tadi ke dalam model atom Bohr. Teori atom Bohr ini mengatakan bahwa sebuah elektron hanya bisa mengorbit inti dalam orbit lingkaran tertentu. Ingat ya, dalam orbit lingkaran tertentu, dengan momentum sudut dan energi yang tetap. Jadi setiap elektron itu memiliki lintasan-lintasannya dalam bentuk lingkaran. Dan dengan model ini, elektron tidak jatuh ke dalam inti. Ada 5 hal yang dijelaskan oleh teori atom Bohr ini. Yang pertama adalah elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan atau orbit yang berbentuk lingkaran.
Orbit-orbit ini sering disebut sebagai kulit-kulit elektron yang dinyatakan dengan notasi K, L, M, dan N. Atau bisa juga kita sebut dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua adalah lintasan yang diperlukan adalah lintasan di mana momentum sudut elektron merupakan kelipatan dari H/2π, di mana H adalah tetapan Planck. Lintasan ini disebut dengan lintasan kuantum. Yang ketiga, karena momentum sudut yang bergerak dengan kecepatan v dalam lintasan dengan jari-jari R adalah mvr, maka mvr sama dengan N kali H/2π, di mana N bisa sama dengan 1, 2, 3 tergantung dari kulit. Yang keempat, bila elektron bergerak dalam salah satu lintasan kuantumnya, maka elektron tersebut tidak akan memancarkan energi. Elektron dalam lintasan ini berada dalam keadaan stasioner atau dalam tingkat energi tertentu. Yang kelima, bila elektron pindah dari tingkat energi E1 ke tingkat energi E2 yang lebih rendah, maka akan terjadi radiasi energi sebanyak E1 kurang E2 sama dengan HV. Dan di sini semakin tinggi kulitnya, maka semakin tinggi energinya. Atau sebaliknya, semakin dekat kulit ke arah inti, maka semakin rendah energinya. Walaupun Bohr selangkah lebih maju dengan memasukkan teori kuantum, ternyata teori atom Niels Bohr ini juga memiliki kelemahan. Model ini hanya bisa memprediksi garis spektrum hidrogen dan tidak bisa memprediksi atom yang berelektron banyak. Teori atom Bohr juga tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman ini adalah jika atom ditempatkan dalam medan magnet, maka dijumpai spektrum emisi yang lebih rumit. Jadi intinya adalah Niels Bohr tidak mampu menjelaskan spektrum emisi yang lebih rumit dari atom berelektron banyak. Oke, dari semua teori atom yang sudah Chamser jelaskan tadi, model-model atom tersebut kita sebut dengan model atom planet. Dan model atom planet ini memiliki dua kekurangan yang signifikan. Yang pertama adalah tidak seperti planet mengorbit matahari, elektron adalah partikel bermuatan. Ingat ya, elektron adalah partikel yang bermuatan. Nah, menurut rumus Larmor dalam fisika klasik, muatan listrik atau sesuatu yang bermuatan kalau dipercepat akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, kita tahu bahwa elektron mengelilingi inti atom, atau dengan kata lain mengorbit inti atom, seperti planet yang mengorbit matahari. Nah, sampai di sini coba teman-teman bayangkan, muatan yang mengorbit itu logikanya akan terus kehilangan energi dan akibatnya akan bergerak menuju inti dan bertabrakan dengan inti. Tetapi kenyataannya elektron tidak jatuh ke inti. Itulah sebabnya kita masih ada di dunia ini. Yang kedua adalah model atom planet tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Oke, sekarang kita masuk ke era mekanika gelombang, atau juga bisa disebut dengan mekanika kuantum. Di era ini merupakan era penyempurnaan dari teori-teori atom sebelumnya. Dimulai oleh Louis de Broglie yang mengemukakan bahwa partikel juga bersifat sebagai gelombang. Ada dualisme di sini. Jadi elektron itu seperti memiliki dua kepribadian. Yang pertama adalah bersifat sebagai partikel, layaknya benda memiliki massa. Dan yang kedua, elektron bersifat sebagai gelombang, seperti cahaya. Nah, Louis de Broglie ini menyempurnakan teori atom Bohr. Kalau Bohr mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu berbentuk lingkaran pasti. Nah, menurut de Broglie,
elektron itu bergerak mengelilingi inti atom juga melakukan gerakan gelombang. Gelombang tersebut tidak bergerak sesuai garis, tetapi menyebar pada satu daerah tertentu. Jadi tidak lurus-lurus begitu saja. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ini untuk melihat hipotesis Louis de Broglie bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom juga melakukan gerakan gelombang. Kemudian pada tahun 1926, ada Erwin Schrödinger yang terkenal dengan persamaan gelombangnya, juga menyempurnakan teori atom Bohr. Nah, apa yang dikatakan oleh Erwin Schrödinger ini mirip dengan Louis de Broglie. Jadi mereka sependapat bahwa elektron dapat dianggap sebagai partikel gelombang dan dengan gerakan menyerupai gerakan gelombang. Tapi bedanya di sini Erwin Schrödinger mengembangkan mekanika gelombang dengan membuat persamaan gelombang. Kemudian pada tahun 1927, Werner Heisenberg menyatakan bahwa kedudukan elektron tidak dapat diketahui dengan tepat. Jadi kalau teman-teman perhatikan ilustrasi pada gambar ini, memang elektron itu mengorbit pada lintasannya. Tetapi kedudukan pasti dari elektron tersebut posisinya tidak bisa dipastikan. Namun kemungkinan terbesar ditemukannya elektron itu bisa diprediksi daerahnya. Kalau di ilustrasi ini, yang bagian terang probabilitasnya sangat tinggi, sedangkan yang bagian gelap sangat kecil kemungkinan untuk ditemukannya elektron. Nah, ini yang kita sebut dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kalau kita lihat kembali teori atom Schrödinger, model atom Schrödinger memiliki persamaan dengan model atom Bohr, di mana ada tingkat energi dalam atom. Seperti yang Chemser jelaskan tadi bahwa ini merupakan era penyempurnaan teori atom Bohr. Nah, apa perbedaan antara Schrödinger dengan Bohr? Perbedaannya adalah model atom Bohr memiliki lintasan elektron yang pasti. Sedangkan model atom Schrödinger, lintasan elektronnya tidak pasti karena menyerupai gelombang yang memenuhi ruang 3 dimensi. Nah, berdasarkan teori yang disampaikan oleh Schrödinger tadi, daerah pada atom kemungkinan ditemukannya elektron itu kita sebut dengan orbital. Nah, dari ketiga ilmuwan ini muncullah teori mekanika kuantum. Yang pertama, Schrödinger sependapat dengan Heisenberg bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada suatu titik pada jarak tertentu dari intinya. Dan ruangan yang memiliki kebolehjadian terbesar ditemukan elektron ini kita sebut dengan orbital. Yang kedua, dalam mekanika kuantum, model orbital atom digambarkan menyerupai awan. Jadi bukan seperti lintasan lingkaran pasti. Beberapa orbital bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Ada subkulit S, P, D, F, dan selanjutnya. Yang ketiga, persamaan gelombang atau kita sebut dengan psi dari Erwin Schrödinger menghasilkan 3 bilangan gelombang atau bisa kita sebut dengan bilangan kuantum untuk menyatakan kedudukan atau tingkat energi dari suatu orbital. Ada 3, bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik. Dan sekarang ada tambahan lagi bilangan kuantum spin. Nah, dari beberapa uraian ini akhirnya muncul model atom mekanika kuantum. Ada 4 hal yang penting dalam model atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun, yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron. Yang kedua adalah atom memiliki kulit elektron. Ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron S, P, D, F, dan sebagainya. Keempat, setiap kulit elektron itu memiliki sub-subkulit elektron yang kita sebut dengan orbital.
Sekarang Cemser akan mengajak teman-teman untuk mengenal setiap orbital pada kulit-kulit atom. Ini adalah orbital S, bentuknya bulat. Sedangkan ini adalah orbital P, di mana di sana ada Px, Py, dan Pz. Orbital P itu bentuknya lonjong, elips seperti balon. Dan kalau teman-teman ingin memahami orbital, maka teman-teman harus melihat gambar ini sebagai 3 dimensi. Perhatikan sumbu X, Y, dan Z. Kalau teman-teman lihat pada sumbu Y, ada yang di bagian atas dan ada yang di bagian bawah. Nah, orbital PY itu ada yang di atas dan ada yang di bawah yang warnanya orange. Nah, elektron yang bermain pada orbital PY ini akan bermain di daerah balon orange sepanjang sumbu Y tersebut. Jadi posisi elektron itu bisa di mana saja, bisa di ujung balon orange, di tengah balon orange, atau di tepi balon orange. Intinya masih pada daerah balon orange. Itu adalah orbital PY. Nah, begitu juga dengan orbital PX dan orbital PZ. Jadi orbital P ini ada 3 ruang atau 3 orbital, yaitu orbital Px, Py, dan Pz. Kemudian ini adalah orbital D. Orbital D ini ada 5 macam. Yang pertama adalah orbital DXZ. Di sini Cemser tidak jelaskan secara detail bagaimana posisi orbital DXZ terhadap sumbu-sumbu X, Y, Z. Teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman bisa analisis sendiri. Intinya bentuk dari orbital DXZ adalah seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk orbital dari DXY. Ini bentuk orbital DZY. Ini bentuk orbital dx kuadrat y kuadrat. Dan yang terakhir adalah bentuk orbital dz kuadrat. Untuk orbital F ada 7 macam orbital di sana, dan Cemser tidak jelaskan di sini, teman-teman bisa cari sendiri di Google. Oke, di akhir video ini Cemser sudah menyediakan video ilustrasi mengenai pergerakan elektron dalam setiap orbital, yang pastinya akan membuat teman-teman lebih mengerti apa itu orbital. Dan sampai sini Cemser ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu yang lain ya.